Wis tah Pak Bu, aku njaluk tolong, iki zaman wis akhir. Gak usah gegeran, beda-beda tumpaan, beda-beda syariat, beda-beda jalan, gak usah gegeran. Sing penting jenengan iki ngertos maksud lan tujuane. Intine wonten mriku. Apa tujuannya sampean? Bapak Ibu hadirin, salah satu di antara Allah mengatakan dalam satu ayat surat Az-Zaziyah ayat 50 dibuka. Fafirru ilallah. Bito maknane iku. Lekas ndang baliya sira kabeh ilallah maring Gusti, mutu qoblal maut, roh kita ini setelah akil balik sampai detik iki Pak, sing durung paham lho ya. Ternyata kita beriman menyembah selain Allah yang sejati. Allah sing dito sing dimaksud iku. Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Kanggo wong Islam khususnya pangerane iku jenenge Gusti Allah. Allah iku nama, itu adalah isim atau ismudat, namane zat. Lah sejak sampai kecil sampai besar, mosok si pelajaran ini katanya pancet tai isim tahu. Kita di ibtidak diajarkan isim, sanawiyah isim maneh, aliyah isim maneh, bahkan musyawirin mahasiswa isim lagi. Kapan waktu ini kita tingkatkan takwa kita? Nyun sewu, kita nenggone ibtidak diajarkan sholat miturut syariat, dikawiti takbir, dibungkasi salam jasmani. Munggah ning sanawi ya ngoten, diulangi maneh. Munggah ning aliyah ya ngunu maneh, diulangi maneh. Kapan awak dewi belajar sholat ing mungguh ruhaniyah ini? Inggih. Fafirru ndang lekas bali sira kabeh ilallahi, supaya iso taat menyang Gusti Allah. Ing dalam surat Maryam 36 Allah dawuh, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Yen sak temene pangeranmu he wong Islam iku jenenge Allah, ya fa'budu, nyembah sira kabeh ing Gusti Allah. Gusti Allah ingkang pundi Pak sing sampean sembah iki? Niki lho sing ndadekake persoalan saya mulai tahun 2000 sampai 2004 ini mendakwahkan terkait masalah sinten sing kagungan asma Allah itu. Siapa sebetulnya yang memiliki nama Allah yang setiap saat dan waktu kita sembah? Siapa? Masalahnya saya lucu, nyembah ora ketemu, ora ngerti sopo sing tak sembah. Lucu. Misalnya kula ngadep nang Pak Lurah Badrul Munir, Bapak Badrul Munir, tapi aku ora ngerti wujude beliau, priantunnya saya tidak tahu. Lucu nggih? Lucu. Estu lucu. Sehingga tatkala kula niki sesarengan kalih beliaunya di Masjid Agung sholat jejer, gak mungkin
kula saged nyono yen beliaunya ini ingkang kula maksud. Mboten saged. Paling tidak kula niki nyawang wong liya. Lah ngoten nggih. Lah ini lho Pak. Mosok si awak dhewe iku mulai cilik sampai tuwek waktu sholat iku ora tau ketemu Gusti Allah. Lucu nggih? Oleh sebab itu Islam diturunkan Allah lewat surat Al-Baqarah 208 berkata, udhulu fisilmi kafah. Mlebu Islam kuwi wong sing iman sarana sempurna. Artinya apa, Pak? Ojo mung jasate tok. Sebab menungso iku ya ana roe. Ya kudu roh iki mang nderek-nderek muslim. Artine nderek muslim jenengan iki ngertosi sejatine sinten si Gusti Allah sebagai Tuhan kita yang kita sembah setiap saat dan waktu. Sami kalih kula niki yuga jenengan Pak kula. Lucu kula niki bendina njaluk Pak ning gak roh pake. Lucu mboten? Makanya Allah katakan ya ayyuhalladzina amanut taqullaha, takwa sira kabeh tinggalno apa sing dilarang, jalakno apa sing den perintah, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara rohani. Sebab ayate hakka tuqatih. Takwamu iku sak temen-temene takwa. Artine napa, Pak? Ojo mung jasate tok jenengan. Ya sak roe sepindah, sak roe sekalian. Lah inilah perlu bimbingan ilmu hakikat, bimbingan ilmu sejati, bimbingan ilmu kaweruh, bimbingan ilmu tuwek, bimbingan ilmu terus sembah sampean kali kula biyen sanjangi nger kuwi kudu gelem belajar ilmu tata rohani sehingga bisa topo ninggon papan rame ya iso topo ninggon papan sepi. Shallu ala Nabi Muhammad. Saiki ditakoni sik sanate ilmu iki mang, apakah Kanjeng Rasul iku nggih ngoten? Lagi perlu ditanyakan gitu. Sebab kita rujukane ning Kanjeng Nabi. Pun sampean buka ibu bapak ning surat Al-Anbiya ayat 25. Pun sampean buka ning Al-Qur'an ayat 25. Allah dawuh ning gunung. Isine dawuh iku ngeten. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Wis waqaf. Fa'budun. Wis. Iki bukti. Kalau pada saat zaman kenabian siapapun itu mesti membimbing umati terkait kalimat tauhid ini. Nah, sebelum di la ilaha illa ana ma'rifat, kita dididik mulai kecil syariat la ilaha illallah zikir jahri. Lah ngoten nggih? Munggah ning thariqah la ilaha illa huwa zikir sirri. Munggah ning hakikat la ilaha illa anta di dalam zikir sirul asror niki wis gak kesebut niki bila ismin wa kalamin wa lafdhin wis prei. Apalagi kalau sudah masuk di kalimat tauhid la ilaha illa ana, meneng pun ora jawab apa-apa. Ana masalahnya pun wama arsalna, Allah dawuh Muhammad, aku ora tau ngutus utusan sadurunge awakmu. Saya tidak pernah mengutus utusan sebelum
dirimu Muhammad, termasuk dirimu, kecuali harus mengemban, membahas, mengajarkan terhadap setiap umat tentang apa isine inti dawuhe Allah ning Al-Qur'an. La ilaha illa ana. Niki. Sementara kita tahu sendiri sejak zaman Khalifah Sayyidina Ali, setelah beliau itu sudah tiada alias wafat, sampai tahun 2014 dek wingi terkesan ajaran la ilaha illa ana itu tutupi. Akhirnya kita sebagai umat Islam, khususnya umat manusia pada umumnya, mohon maaf, tentang ruhaniyah kita abaikan. Pengenalan terhadap Allah Tuhan kita cukup hanya di isim atau nama, tidak sampai kepada zatnya untuk mengenal siapa sebenarnya laisa kamislihi syai'un itu. Akhirnya jenengan kali kula waktu sholat ngapunten ingkang kathah, estu ngapunten, kula nggih bukan kok ya wong kesucian boten, kula niki sami kalih jenengan sedaya sami. Ketika kita sholat, mengapa ruhaniyah kita, basyiroh kita tidak tahu wujudnya Allah? Mengapa? Kita nggak tahu kalau di depan kita itu ada Allah. Kurang percaya? Oke. Buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 115, bagaimana Allah mengatakan tentang kewujudannya Dia. Zatnya itu bagaimana? Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Mulai jagat etan, pundi etan mriko nggih, leres sampai jagat barat, semua makhluk sekecil dan sebesar apapun iku milik Allah, dan yang berkuasa adalah Allah. Artinya yang menggerakkan hanyalah Allah. Jenengan mriki wau sagete ndugi mriki, sagete bisanya sampai di sini, sing nglakokne iku ya mung Gusti. Ning ndi Gusti Allah iku? Ning ndi yang namanya Allah sejatine niku? Terus si ayat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ndi kuwi manggon, ndi kuwi menghadap, ning ngarep jenengan iku lho ana Gusti, wujude Allah. Pun sampean delok mriki kabeh, sampean ningali mriki tak dudingi Gusti Allah. Walaupun kula resikone trose kula niki umur kula dilongi, ben malah penak wis gak suwi-suwi ana ndunya. Sampeyan tinggal menit niki lho. Pak, Bu, niki. Huwal awal wal akhiru wal zahiru wal batin. Al-Hadid ayat 3. Allah iku tidak hanya ada di awal dan di akhir setiap persoalan. Allah itu juga di dalam dan di luar. Bukan angin lho nggih. Bukan oksigen, iku lak si aran. Oksigen itu aran. Angin itu aran, nama. Bukan. Ala innahu bikulli syai'im muhit. Ingat, sesungguhnya wujud Allah itu meliputi atas segala hal sesuatu. Jenengan ojo ningali nganggo mripat dhahir iki dulur. Basyariah niki jangan. Nek sampai ningali Allahnya itu memakai mata dhahir ini, basyariah ini, katone yang kelihatan iku wujude makhluk. Nek wujude khalik, Anda nggak akan pernah tahu, harus memakai
ainul basirah. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusta. Lho niki lho. Mripate ati, mripate roh iki lho, Pak. Lah, mripate ati, mripate roh manusia itu akan bisa melek. Apa melek bahasa Indonesia nih? Hah? Buka mata, ya, buka mata. Iku manakala wis dididik atine iku ambek ilmu hakikat. Wis titik. Sebab mohon maaf, mulai akil balik mancik jebret sampai umur swidak 70 awak dewe, selama belum dikenalkan ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, sekali lagi saya katakan, meripat ati sampen kali kula niku terhijabi sesuatu, tertutup oleh sesuatu, sehingga meripat ati sampen kali kulot oleh karena terhalang oleh sesuatu, maka tidak akan pernah nyata la ilaha illallah al malikul hakul mubinnya Allah terhadap kita. Tidak akan pernah. Apa sih sesuatu itu? Ini, itulah yang kelebu piro-piro makhluk. Contoh niki, ning ngajeng kula niki wonten tuya air. Kula niki ngelak, basa iso ilangi ngelak. Apa bahasa Indonesia ngelak? Haus. Iku harus kula minum air. Pun sampai rungokno sing temen iki. Iki carane buka mripate ati kok. Tak buka sing jenenge botol niki. Ilmu syariat dawuh, sebab musabab kula ngunjuk tuya, akhire hausnya hilang. Pun ruhaniyah kula niku imani kemana? Ke air apa ke Allah? Air iku makhluk apa khalik? Makhluk nggih? Oke, sepakat nggih? Allah dawuh ning nggone Al-Qur'an, setahu saya hanya 12 ayat. Dari mulai surat Al-Maidah ayat 76, Allah dawuh bahwasanya selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat. Contohnya air tadi. Ditinggalin duki hukum syariat, bermanfaat badan, bermanfaat karena bisa menghilangkan rasa haus. Tapi kita lupa dengan satu ayat Allah katakan, ala innahu bikulli syai'im muhit, sesungguhnya Allah itu melimputi segala sesuatu apapun termasuk air. Tinggal ati sampean wau ningali tuyone apa ningali Allah. Biasane atiku beriman terhadap air karena mengikuti akal, mengikuti mata dohir ini. Ketika mata dohir mengatakan, ketika akal mengatakan, yang akal itu berkongsi dengan nafsu, ngomong ning ati, ngomong ning roh. Roh. Kalakal ngomong nang roh. Bahwasanya yang menghilangkan, yang bisa menghilangkan rasa haus itu adalah air.
Berhubung dalam hati sampan iki orang duweni pandangan menyang Allah, nyun sewu, roh iki percaya ambek bisikane nafsu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nafsu iku bisiki nangone dodone menungso. Sing isine adalah mengalihkan iman supaya roh iki beriman, supaya roh itu percaya makhluk yang berupa air itulah bisa memberikan manfaat. Buktinya secara logika akal, nyatanya aku hausku hilang sebab minum air. Tapi bagi ahli syuhud, ahli hati yang sudah menerima hakikat dinut tauhid dan mengamalkannya, maka dia akan memegang duweni tali Allah. Talinya ruh pada Allah itu tidak putus, langsung sambung connect menyang Allahnya. Akhirnya ruhaniyah jenengan ahli syuhud itu bisa langsung connect terhadap Allah. Akhirnya inilah jatuhnya iman yang benar, yang disebut ihsan. Berarti inilah takwa yang benar, yang hakka tuqatihi. Lah, tetapi yang awal tadi justru wujude air itu menjadi hijab dalam hati kita, tidak bisa menyatakan atas nyata lan jengleh Gusti Allah. Nggih mboten? Pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lah terus bagaimana atiku sing ana tutupe iku bisane ilang iku piye? Tadi saya katakan dalam surat Az-Zariyat ayat 50 Allah dawuh, wis selama kita bertahun-tahun ini telah meninggalkan Allah, Bapak Ibu, bertahun-tahun kita telah meninggalkan. Bukti kalau kita meninggalkan Allah, ruhaniyah kita beriman terhadap selain. Buktinya saya beriman terhadap makhluk yang disebut air tadi. Paham ya? Ingatkan kita lewat Kanjeng Nabi. Wahyu yang dibawa oleh Kanjeng Nabi dalam Al-Quran, fafirru wis ndang baliyo sira sak kuwi bertahun-tahun meninggalkan Allah. Terus bagaimana carane jenengan iki bisa meninggalkan Allah? Bisanya kita kembali kepada Allah. Pun sampai buka nanggone surat Ali Imran ayat 31. Di situ Allah katakan, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kuwi nek pingin isok bali menyang kekasihmu asline dhisik. Nek kepingin jenengan iku estu bisa bali menyang Allah, fattabi'uni, ikuto aku, kata Rasulullah. Sabar. Injih. Karepe menungsoni sampean kabeh. Nek iso aja ngene lak ngoten ta? Nggih ta? Tapi nek Gusti Allah gak nuruti sifat basaria sampean, mosok kate ngamuk-ngamuk. Mboten to ya. Mboten, pun.
kita kembali kepada Allah itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Birriyadhati wal adhkar. Kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, harus riyadhah, prihatin, zikire dikecoki. Zikir sing pundi niki? Zikir kalimat tauhid sing mana yang harus dipegang? Apa jahri, apa sirri, apa sirul asr, apa fana'ul zikri? Niki yang menjadi pertanyaan. Sebab dalam satu ayat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Wong iku ora ana ati sing ayem, wong iku ora ana ati sing iso tentrem, bahagia. Tidak ada hati yang bahagia kecuali bertemu Allah. Carane untuk bertemu Allah harus zikir. Zikir yang mana? Pun nyun sewu Pak, untuk mencapai tingkatan makrifat bertemu Allah digawe gampang ya gampang, dibikin sulit ya sulit. Tapi ingat, Allah dawuh saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Perkara sing mudah ditempuh awalnya itu berat. Wis contoh Pak Tani mawon. Apa ujug-ujug ning omah sampean wonten beras ngoten tah? Lah mboten nggih? Leren sorosik nandur padi, njogo padine ben ra dipangan tikus. Lah ngoten nggih? Dengan cara berupaya apapun, sampai yang namanya padi itu menguning, nggak langsung jadi beras. Kita masih soro lagi untuk menuai, soro maneh memisahkan antara padi dengan batangnya. Kita jemur sampai kering, kita selepkan, akhirnya jadi beras. Begitu prosesnya. Oleh sebab itu, jenengan kalih kula niki sisa umur kari pirang tahun ya padha ora ngerti. Kata Allah, fafiru ndang baliya sira kabeh roh sing suwe ninggalke Gusti Allah. Kita dianggap meninggalke Gusti Allah. Iman kita itu loh Pak, masih iman terhadap selain wujudnya Allah, yaitu imannya terhadap makhluk. Itulah kita sebetulnya. Makanya Allah tegaskan tadi di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 untuk membantah bagi siapapun yang mengatakan Rasulullah tidak pernah membahas tentang dinu tauhid, iku omong kosong. Estu omong kosong. Dia takut kehilangan pengikut. Wis, aku ngomong terus terang mawon. Takut kehilangan pengikut. Sebab wong nek wis atine iku betul-betul melebet datang la ilaha illa ana, maka segala pujaan, pujian, penghormatan hanyalah Allah. Fafiru do baliyo sira kabeh ilallahi maring Gusti Allah. Kanjeng Nabi dawuh, ini sak temene ingsun, kata Rasul. Ayat 50 iku. Lakum kedue sira kabeh minhu iku nadhirum mubin. Aku iku sebagai penyampai saja. Artinya apa Pak niku? Jangan kau memuja dan memuji diriku, tapi pujilah, sembahlah siapa yang aku sembah. Itu Rasulullah. Mohon maaf, barangkali ini nanti ada gap. Saya tahun 80 ke atas, 85, antara 80-85 saya langsung ta'aruf
disuruh abah saya ke salah satu ulama di Kediri. Bisa kami sebutkan? Mbah Ma'ruf Dunglu. Ingat? Saya bertanya tentang ayat ini. Fafirru ilallah. Terus di situ dijelaskan tentang mohon maaf. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Itu kembalinya kepada siapa ruhaniyah kita. Beliau hak menjawab dengan terus terang. Kalau niki cara santri niku santri koplak, Pak. Kerawitis. Abah kula dhewe mawon nggih. Ngadepi kula niki godeg-godeg. Pancen kula niki napa sih? Cara gak paham wani takon senajana dipisui. Di Kediri saya pernah dipisui Mbah Khozin. Mungkin ada yang kenal di Pondok Ringin Agung. Hanya tanya tentang Mbah wujudnya Allah itu bagaimana? Pisuannya mantap seperti Surabaya. DANCOK. Allah ya Karim. Mboten napa-napa. Makanya kula niki pun biasa. Habis penyampaian materi saya buka season kedua adalah tanya jawab. Sebab gak mungkin setiap apa yang ku sampaikan mangke semua niku paham. Maksud kula sing gak paham TKO. Ngoten lho maksud kula. Sebab saya punya prinsip malu bertanya, sesat di jalan. Oke, sampai di forum gak gelem takon sebab izin, nya takai nomor pribadi kula. Tulis oh. Nek mbah sing sepuh-sepuh ya takok putune ae nek takok ya. Niki nomere. Pun ketinggal. Sing atine durung nyocoki ojo dicatet. Sing atine durung iso nampa protes ojo dicatat. Ini media yang kujadikan sebagai baksul masail atau tanya jawab terkait tentang masalah ilmu tauhid. Monggo silahkan yang mau. Ini juga sudah saya share di setiap konten YouTube kula, channel Ponpes Jaya Baru. Wonten teng mriku. Nek jenengan pingin takon ning kono monggo, tapi ngeten kula pesen nek wis paham gak usah ditakokno. Ojo takon masalah dunya. Cek gak ngebek-ngebeki WA kula. Kula niki sedina sewengi kisaran 2.500. Bendina kula jawab WA niku 2.500. Mendahno pegel ya napa ngoten bayangan sampean. Mboten kula telateni mawon nggal sithik. Tapi tak jaluk sing sabar. Kadang takoki isuk dijawab benjing. Sampeyan oleh ngenteni 24 jam. Iku karena antri, Bok. Karena antri sing sabar gak usah dihapus. Mengki tak jawabi genah-genah. Nek gak gelem takok ning forum. Jeneng namanya orang kadang lak mboten sami Pak Bu ya. Aku nang nggone forum ya ora penak. Wis tak takon niki 0856 3282 561 11 digit niki. Pun kula terusake. Beliau menjawab hukum syariat dan hukum hakikat. Mana hukum syariatnya? Ketika kita mengucap ya Sayyidi ya Rasulullah secara syariat jatuhnya jasmani sampan kali kula dateng Kanjeng Nabi. Tapi secara rohaniah sampean harus jatuhnya pada hidup yang menguasai Kanjeng Nabi.
Ora percaya? Oke, tak buka no di dalam surah Al-An'am ayat 79. Ini menyangkut masalah robitoh, nyangkut masalah penghadapan ruh hati pada Allah. Sampai buka surat Al-An'am ayat 79. Niki lho Pak, sering sampean waca tatkalane jenengan salat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Lah sering kan niku? Lho niki lho sejarah yang terjadi pada beliau kakeknya Nabiullah Muhammad, sinten? Nabi Ibrahim. Sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku wajihia terhadap wajah Allah. Di wajah Allah itu. Syariat gak iso jawab masalah kelasnya dewe. Jenengan mosok kate ana kuno terus. Ayo, aku teko. Padahal kita adalah ditunggu oleh Allah. Sebab setiap kullu nafsin dha'iqatul maut. Nggih napa mboten? Wong mati iku mesti mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi. Ada di sini manakala ada orang mati, misale mbok jah alhamdulillah ning corong wonten ngoten? Halo. Mesti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti waktune bali roh kuwi. Tapi ingat, Allah sampun mengingatkan kita dengan keras di dalam surat Az-Zumar ayat 54. Allah katakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab. Nyun sewu, hei hambaku, lekaslah kau kembali padaku, lekaslah kau kembali kepada Allah sebelum datangnya kematian. Nek jasad sampan kali kula lewat hukum syariat bendino Pak nyembah Gusti Allah. Ruhaniyah maksud kula niku sing dereng. Buktine waktu jasmaniah sampan kali kula salat, ruhaniyah eling apa? Hei tak takoki. Ada yang eling pacul. Mergae pacule mau mantun teklek dige macul coplok eling ngeneki sikile. Eling apa maneh? Pokoke urusan-urusan donya. Apa iku sebabe? Sebab jenengan kali kula rohaniyah iku durung mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di jalur hakikat menuju makrifat. Pun titik ana mriku. Kata siapa Rasulullah tidak mengajarkan tentang dinul hak, ilmu hakikat makrifat? Allah sudah menuangkan di dalam Al-Quran tadi. Kalau ada makalah yang mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak menyampaikan tentang hal ini, terus status di dalam surat Al-Anbiya ayat 25 itu bagaimana? Ayo. Wajib seluruh nabi dan rasul menyampaikan tentang hal ini. Piye maksudnya la ilaha illa anta? Itu dalam surat Al-Anbiya juga. Piye bagaimana maksudnya la ilaha illa ana? Rasulullah aja menyampaikan. Bila mana ada seseorang yang mengatakan dan mengklaim Rasulullah tidak menjabarkan ini, gak mungkin bos. Muncul surat Al-Anbiya ayat 25 tadi, gak mungkin. Logika saya mengatakan seperti itu. Cuma aja kita tidak menangi zaman Kanjeng Nabi, akhirnya kita berspekulasi khilaf
berbagai macam. Itulah kita umat manusia. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan adanya khilaf tidak menjadikan rahmat, adanya khilaf jadi permusuhan. Betul. Sing bersyariat atau yang memakai kendaraan mobil, sing bener pakai mobil gak kudanan. Sing pakai sepeda ya gitu. Sing lewat jalan poros atau jalan lingkungan sama-sama. Tapi nyun sewu, nek wis tutup majelis teng mriki endi tukaran? Mboten. Wis gak gegeran tentang tumpaan syariat, wis gak gegeran tentang jalan nama aktivitas, karena nyatane hakikat adalah makrifat. Apa? Sudah bertemu di majelis ini. Terus aku takok, endi tumpaan sampean mau? Sampean parkirno toh? Parkirno. Di jalan sing sampean liwati mau. Ayo. Sampean beto mriki? Mboten toh? Mula sangka itu, oleh karena itu saya hanya sekedar mengingatkan saja. Kanjeng Nabi tugasnya hanya mengingatkan, nadhirum mubin. Aku hanya mengingatkan saja, aku hanya menyampaikan saja. Bagaimana? Fafirru ilallah. Lekaslah hatimu kembali kepada Allah. Caranya sederhana, Pak. Sederhana. Bagaimana? Kenali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ngaku ruhaniyahmu selama ini telah zalim pada Allah. Wujudnya zalim kita beriman terhadap makhluk. Oke. Siapa yang memakan padiku itu tadi? Jenengan kan beriman tikus. Lah ngoten nggih? Karena tahu sendiri yang memakan terus akhirnya tikus sisan pateni mboten? Mesti dipateni. Terus kula takok, tikus isok mangan niku nek gak digerakno Allah apa ya saged? Tikus mangan dhewe. Halo? Nek jenengan dereng iman iku sing gerakno Gusti Allah. Kanjeng Nabi dawuh dalam satu hadisnya, la haula wala quwata illa billah. Pun sampai tinggal mriki. La haula wala quwata illa billah. Kita makhluk, semuanya makhluk ya. Umpama Kanjeng Nabi, umpama para utusan Allah iku makhluk bukan? Oke, kita makhluk bukan? Tikus iku makhluk bukan? Iblis nafsu iku makhluk bukan? Sifati kabeh la haula, tidak punya daya upaya apapun. Coro tikus untuk mangan gak iso, coro kula untuk menyampaikan ini yo gak iso, gak punya. Diri saya makhluk tidak punya daya upaya apapun untuk melakukan apapun. Wala quwata, dan juga tidak punya kekuatan. Lah semuanya kok terjadi? Ada daya upaya, ada kekuatan, dijawab illa billah. Datangnya itu semata-mata dari jenengan iman wisan. Nek pancen kaya ngunu, aku takok tikus iku mang salah mboten? Ngomong gampang nggih. Estu ngomong gampang. Gampang Pak ngomong. Ilmu itu gampang dipaham. Praktek ini loh. Lah isone praktek iku gampang segampang ilmu. Fastaqomu.
sering-seringlah prakteko. Itulah yang disebut adzikru bisiril asror, yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Anta itu engkau, nek engkau iku dekat wis, ati sampean merasa Allah itu sudah di depan sampean iki lho. Iki nek cara wong Jawa ngomong, yaiku ngger kosong iku. Justru kosong ikulah berisi. Iki wong Jawa ilmu sejati. Bener wis bener. Ngomong kosong sebab nyawangi dengan mata dohir. Tapi manakala disawang dilihat dari ainul basyirah, justru sing kosong iku ya sing ngeten iki. Makhluk iku sing gak ono. Berarti sing diterko gak ono iku ono, sing diterko ono nyatane asine gak ono. Gus kula tambah bingung ngaji ambek peyane. Ya wis, bingung ya didelesi, pikirane ayo ngombe kopi. Sing rokokan monggo rokokan, monggo. Gak usah dipaksa, nyantai mawon. Nyantai. Ngaji iki gak kena dipaksa. Monggo Pak, didahar Pak. Kula nggih tak ngunjuk nyantai mawon. Nyantai. Nyantai tapi mengena, ngoten lho maksud kula. Wis ta gak usah kaya awak dhewe ngaji ning pondok. Hadi gurune awak dhewe mbalah kitab Jaa Zaidun. Nek ono santri sampak ngerutuhno apa jenenge pulpen langsung ditokno. Apa maneh rokokan. Wis ta, penak jare apa Bang Gendut. Penak nek manut aku. Mana? Fattabi'uni pun kula pun ngesak pun. Nyantai mawon. Kata Rasul, kuwi pingin isok ketemu Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Artinya apa? Ojo awakmu mung belajar ajaraku ning hukum syariat saja. Jangan. Sebab manusia itu juga ada rohaniyah, jenengan harus mengikuti dan memahami, menerima sekaligus mengamalkan tata hukum rohaniyah, yaitu hakikat makrifat. Itu Rasulullah. Ning surat Ali Imran ayat 31. Hujjah kula Quran tok Pak. Kebanyakan Quran tok. Nanti Quran didukung mukobalahnya adalah as-sunnah, hadis. Hadis didukung ijma' qiyas. Cuman yang paling keutamakan adalah Al-Quran. Pun kembali kepada dawuhipun Mbah Yai Ma'ruf. Nger, yang dimaksud ya Sayyidi ya Rasulullah itu tak tegas no. Entah para penerusnya apakah menyampaikan seperti itu atau enggak. Secara syariat nang Kanjeng Nabi. Ya. Sebagai utusan Allah, penyambung antar wasilah antara jenengan kepada Allah. Syariat. Wis. Tanda petik syariat. Wis sampean kecok iki. Syariat itu berarti jasmani. Lah, untuk wasilah secara hakikat siapa Sayyidi Gusti itu di dalam hidup di dalam Kanjeng Nabi, sesuatu yang menguasai siapa? Allah tah? Allah. Lah iki ditegasno ayat yang sebelumnya mau. Kanjeng Nabi kan dawuh, "Inni lakum minhu nadhirum mubin." Sesungguhnya aku itu hanya mengingatkan kamu saja, sebab aku itu makhluk diutus Allah untuk menyampaikan. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Kul, katakan Muhammad, innama ana basarum mislukum. Isini yang dikatakan Kanjeng Nabi, wahai umatku,
aku iki padha mbek awakmu, padha manungsane. Ojo lantas kok sembah aku rohaniyahmu, ojo rohaniyahmu atimu muji-mujo nang aku, tapi pujin sembahlah siapa yang aku puja, berarti hidup di dalam beliau tersebut. Nggak percaya? Al-Hadid tadi ayat 3, kalau Allah itu di dalam dan di luar. Kurang kuat, oke, tak tambahi maneh, langsung Allah dewi sing dawuh, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki lebih dekat daripada urat. Ya hidup iku bos, ngoten lho. Yang hidup bukan sifat, yang Allah bukan nama, tapi laisa kamislihi. Ini lho bos, ini. Oke, kurang terima Kanjeng Nabi dikongkon dawuh, idza sa'alaka tatkalane takon. Iki Allah dawuh nang Kanjeng Nabi Muhammad terhadap umat. Idza sa'alaka ibadi, hei Muhammad, jikalau ada hambaku yang tanya tentang aku di mana, jawablah, fa inni qoribun. Aku ini adalah dekat. Ikulah ide ning rasenggolan. Sebab sing disenggol wis ora ono. Artine apa, Pak? Iman yang di dalam hati jenengan kali kula sebagai makhluk nafikan, leburen, ilang ono. Dalam hal apa ae? Dalam hal mengaji contoh kula niki. Harus dalam hatiku harus menafikan, meniadakan diriku makhluk yang telah bertausiah. Harus kuhilangkan. Karena kita makhluk sifatnya la haula wala quwata. Wis langsung tak kei contoh Kanjeng Nabi Muhammad. Innaka sak temene sira Muhammad iku la tahdiman ahbabta. Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya kau Muhammad, iki Allah langsung dawuh nang Kanjeng Nabi Muhammad, tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk terhadap umatmu, sekalipun di antara umatmu itu ada umat yang kau cintai, umat yang paling dekat terhadap dirimu. Gak iso Kanjeng Nabi Muhammad. Iku konteksnya makhluk. Paham nggih? Sebab makhluk itu la haula wala quwata. Lah terus sinten ingkang bisa agawe seluruh jagat niki? Walakinallaha yahdi may yasha. Kemudian lantas siapa yang bisa memberikan petunjuk tentang apapun? Walakinallaha, lan tetapi nih hanya Gusti Allah yang bisa memberikan petunjuk terhadap hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki, Bapak Ibu? Itulah hamba yang hatinya sudah bisa menerima dinul haq. Yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanahu. Az-Zumar ayat 17-18. Dialah orang-orang yang telah mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, lalu mengamalkannya, mengikutinya. Inilah jenengan. Dialah yang sudah menerima la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Satu sisi kita mengakukan terhadap Allah selama ini kita telah membuat zalim pada Allah dengan bentuk kita beriman pada selain Allah. Contoh ini terjadi pada Nabi Yunus. Mengapa ini kisahnya terhadap Nabi Yunus? Karena saat Nabi Yunus menyampaikan ajarannya terhadap para umat,
ditolak mentah-mentah terhadap kaum pada saat itu. Akhirnya mohon maaf, Nabi Yunus hatinya mangkel terhadap kaum, akhirnya berdoa kepada Allah, ya Allah, hancurkan kaumku ini yang telah menolak ajaran kebenaran ini. Sambil beliau itu keluar kampung, hatinya itu ngerutu, alias boten rimo dengan keadaan yang seperti itu. Beda nek Kanjeng Nabi. Beda Pak nek Kanjeng Nabi. Makanya Nabi dan Rasul semuanya tidak akan pernah bisa memberikan syafaat secara syariat kecuali Kanjeng Nabi. Dibuka dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Allah mengingatkan kepada Kanjeng Nabi, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Muhammad, ajaran ini tidak boleh dipaksakan. Mana ajaran yang dimaksud? Qad tabayyana rusdu minal ghayy, yaiku ajaran sing bebasno ruhania sampean sangka dene blenggone hawa nafsu. Inilah dinu tauhid. Mengapa kita sholat kok nggak bisa teringat sambung pada Allah? Karena jagate ruhania sampean kali kula dileboni nafsu, dileboni iblis, innahu lakum aduwwum mubin. Akhirnya nafsu mengajak hati sampean eling perkara urusan du. Sallu ala Nabi Muhammad. Wis alimo kaya apa gak iso awakmu gak ngakoni. Fakta di lapangan kita itu seperti itu. Gak sing alim, bak sing gak alim, bah sing gak tahu sholat, bah sing wis biasai sholat, mesti seperti ini. Saya tidak menyalahkan Anda, Pak. Saya ngeritik dengan membangun. Membangun iku nek gelem. Maksud kula jenengan cek naik tingkat dari syariat ke toriko, dari toriko ke hakikat, hakikat ke mingko beli ayak tiakumul adab. Jalankanlah ini sebelum kematian. Sebab kalau ini belum jenengan lakukan sampai kita itu kedatangan dijemput kematian lewat Israel, apa yang terjadi ayatnya? Summalatun sorun. Tidak akan pernah ruhaniyah itu mendapatkan pertolongan cahaya ma'rifat Allah. Akhirnya roh ketika masuk di alam barzah peteng dedet. Tahu peteng dedet? Gelap guli. Karena apa? Karena Allah sudah mengingatkan saat di dunia ini. Dalam surah Al-Isra ayat 72 dibuka. Iki sebagai cambuk kita. Al-Isra ayat 72 dibuka. Di situ Allah katakan, barang siapa saat di dunia mata hatinya itu buta kepada Allah dikarenakan terhijabi oleh selain Allah yang ditimbulkan oleh nafsunya sendiri, maka di akhirat pun juga buta. Wa adhallu sabila, dan jalannya lebih tersesat. Na'udzubillahi min. Gara-gara apa? Gara-gara kita di dunia ini menjadikan selain Allah. Kalau nek ngomong Allah bukan nama lo ya. Ini selain zat itu sebagai penolong kita. Walladzina kafaru auliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Banyak orang-orang yang ingkar dengan ajaran Rasulullah ini, menjadikan at-taghut selain Allah. Nggih, tuya niki wau taghut. Kula nek beriman tuya iku sing bisa aweh manfaat, berarti air ini di mata saya itu taghut.
Taghut iku ai al asnam. Apa? Berhala. Bukan reca lho sing ana Mojokerto. Ya. Bukan. Dari batu itu bukan berhala, bukan. Aku menuhankan selain Allah, imanku, berarti itulah disebut berhala. Ing mungguh aku. Beda ambek sampean. Sampean imane datang Allah yang melimputi air ini di dalam dan di luar ini. Maka bagi jenengan air bukan berhala kanggo jenengan. Allah bertajali terhadap air sehingga air mungguh sampean iku diizini oleh Allah untuk bisa memberikan manfaat. Bukan perkarane air makhluk iku yang bisa menghilangkan rasa haus, tetapi ning iman sampean iku hanyalah Allah. Beda dengan saya tadi, berholone sing melebu. Mangkana fi hadhihi a'ma, barang siapa di dunia ini mata hatinya masih buta terhadap Allah, dikarenakan saya itu menjadikan taghut sebagai imam saya, maka mohon maaf, yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Al-Baqarah 257. Maka hatiku tambah gelap terhadap Allah. Tapi sebelum ayat ini, di depannya ada keterangan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal dzulumati ilan nur. Sing sapa wonge tatkala ning dunya iku ndadekake Allah sebagai penolongnya, yang diimani itu Allahnya, maka hati itu akan dikeluarkan Allah dari kegelapan menuju terang beneran. Ketika meninggal mesti mlebu alam sing pepadang. Mesti. Inilah disebut husnul khotimah. Wis muga-muga ingkang rawuh teng mriki senantiasa dibimbing Allah hati kita untuk menuju yang abadi dengan terang benderang atas cahaya makrifatnya Allah. Lahumul Fatihah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terus bagaimana caranya biar cahaya makrifat itu datang terhadap hati jenengan untuk mengusir kegelapan hati pada Allah? Ingat, Allah sudah menyatakan di dalam surat An-Nur ayat 35, cahaya makrifat itu hanya diberikan terhadap hamba yang dikehendaki. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Hamba yang dikehendaki itu siapa? Cirinya Pak, tatkala ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, dinul tauhid ini disampaikan, ati sampean saged nampa, ngerespon ati sampean, akhirnya menghasilkan satu kepahaman. Setelah itu wa amilus sholihah, praktekno petunjuk dari Allah lewat ilmu tadi, praktekno. Mudah saja cara meraktekno, simple mawon. Nek umpami kula ayai saya terangkan mulai awal sampai akhir, A sampai Z, sakwulan gak mari, tak simpul no mawon. Pun jenengan kan 24 jam kan duweni waktu kalih, duweni zona waktu kalih. Siji, jasad iki mesti repot urusan dunya. Lah saat itu tolong belajar ati sampeyan sambungno menyang urip ning awak sampeyan. Dengan cara apa? Ojo ngaku-ngaku yen sampeyan iki yang bisa melakukan dari segi apapun. Contoh sholat, waktu takbiratul ihram sampai salam,
ati sampean iki harus ada satu keyakinan, harus ada satu rasa, sambung rasa menyang urip di dalam diri jenengan. Hanya itulah, karena itulah sehingga seakan-akan jasad iki bisa berdiri sendiri, rukuk sujud duduk. Padahal bisanya terjadi itu karena Allah. Wis, ati sampean sing sering gak ngaku-ngaku yen iku laku sampean. Satu sisi sampean harus menekan dalam hati sampean, bentuknya adalah lewat rasa atau lewat iman, bahwasanya hanya Allah di dalam diriku yang berkuasa sehingga bisa melakukan hal tersebut. Iki carane. Sampean gak usah khawatir gak paham tentang aqaid seket, gak paham tentang sifat wajib-wajib dan lain sebagainya, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah, gak usah. Cukup sampean paham sing kula omongno wau, praktekno. Engko lak sampean dibimbing Allah piyambak. Wis. Wis, satu. Dua, ada waktu yang kedua. Jasmani sampean ini itu tidak direpotkan urusan dunya. Inilah sing kula maksud kalau di dalam ajaran ilmu sejati disebut sholat daim teng mriki. Disebut meditasi. Kalau kita di dalam Islam itu disebut kholwat atau uzlah, atau di dalam thariqah itu adalah suluk, sisalik nuju wusul datang Allah. Nek sampan berangkati suluk nggak membawa keimanan yang kula sampai aki tadi, jangan harap kita puluhan tahun berzikir itu bisa wusul pada Allah, nggak bisa. Anda harus memegang terkait masalah sistem zikir sirul asr. Apa sih sirul asr? Tidak mengatakan bila ismin walafdin wakalamin wasuwarin, sudah nggak keluar yang namanya bacaan-bacaan, cuman diam, tapi ati sampen iku membangunkan iman. Iman itu apa? Rasa, bangun ki rasa. Berarti kudu ngerasake, mengimanke yang sejatine urip ning di dalam dan di luar Anda itulah wujudnya Allah. Penak-penak ngaji zaman sakniki blak-blakan. Biyen niku Masya Allah Pak, tahun 76 iku kula diwane PR abah kula. Wujude Gusti Allah iku ngger ya. Kuwi nek wis eruh susuane angin baru ngelu Pak golek indas sampak pedot. Kuwi engko nek wis ketemu tracake kuntul miber ya iku ngger sejatine Gusti Allah. Wes golek tracake kuntul miber ya ora enek Pak. Nek tracake ning nggone lemah ya ketemu. Niku kuntul miber. Ditambahi maneh wis golek ana gali kangkung. Tak puteki Pak ngono iku Pak, ya ora enek iku. Ya Allah, dulu para romo, dulu para masyayikh kita, mengapa harus bersikap seperti itu? Jawabannya cuma satu. Karena takut fitnah. Ingat bagaimana zaman Sayyidina Ali. Ketika satu karung itu disampaikan, kasus Karbalak niku, beliau dibunuh. Sampai putunya Kanjeng Nabi Hasan Husain ya ikut dibunuh. Jangan dikira Kanjeng Nabi itu tidak ada gerakan upaya untuk membunuh Pak. Dibunuh. Ingat sejarah ketika saat beliau ada di Mekah sehingga diperintahkan Allah untuk hijrah ke Madinah. Iku persoalannya kaum kafir Quraisy pada saat itu merencanakan untuk membunuh Kanjeng Nabi. Tapi yo gak goblok dalangi. Nggih mboten? Mboten goblok. Pada saat itu akhirnya munculnya asbabun nuzul.
apa namanya, hijrah dari Mekah ke Madinah? Iya, karena itu. Nggih. Kula pribadi mulai tahun 2000 sampai 2003 iki, jangan dikira enak-enak nyampe niki, abot Pak. Kula diusir wong kampung tak lakoni. Tapi kula mboten kepingin kayak Nabi Yunus. Tetap kula mboten purun keluar duki kampung, apapun resikonya. B1. Tahun 2007 akhirnya mancik masuk 2010. Berupaya saya dimasukkan penjara, tak ikuti, akhirnya ya melebu penjara temenan telung tahun. Estu. Karena itu resiko memang Bapak Ibu, tapi Allah telah menanamkan dalam hati saya, jangan pernah kau mundur ke belakang, paling tidak diamo, jangan sampai mundur ke belakang. Maju terus dan menerus. Alhamdulillah, boso sudah masuk tahun 2014. Para masayih yang tadinya takut menyampaikan tentang dinu tauhid secara umum, sekarang lewat medsos. Luar biasa. Yang tadinya takut membawa ilmu sejati, sampean buka ning Google, wah, do bermunculan Pak. Para masayih yang basisnya dari syariat, thariqat, hakikat, dia berani menyampaikan. Alhamdulillah. Jadi inilah kesempatan kita yang terakhir Bapak Ibu. Dengan adanya dinul haq digelar secara umum, itu ada maksud Allah tersendiri. Sampeyan titeni omongan kula. Kula niki bukan ahli ramal, mboten. Kula niki bukan ahli nujum atau ahli bedek-bedek, boten. Tapi sampean ditani omongan kula. Ini sudah digelar Allah secara terang-terangan, boten secara sembunyi-sembunyi. Ini mempunyai tanda. Tandanya apa? Gusti Allah meh pegel ngerasakno umat iki podo nyembah sakliyane Gusti Allah. Wis meh pegel. Mengkene iki wis ditarik Allah, ditenana. Allah akan mengutus utusannya yang berupa malaikat. Apa? Wa ahlaknahum. Dihancurkan semuanya. Sampeyan buka kisah-kisah Nabi dan Rasul sebelumnya Pak. Seperti itu. Dientekke oleh Allah. Allah ngentek nih, Allah menghancurkan. Gampang Gusti Allah ngancurno. Lewat gempa bisa dikubur, lewat tsunami dikubur. Mungkin ingat tahun 2004. Ya, 2004 di negara Indonesia, daerah Aceh yang terkenal sebut Suna, iku pertama kali muncul namanya Mbak Tsunami, yaitu kita kenalnya di situ. Ternyata tsunami itu adalah banjir sing ora iso ditahan tekani. Entek-entek. Pertanyaannya, terjadi ini tahun berapa? Sampeyan titeni omongan kula. Wis mesti terjadi. Tapi itu rahasia Allah. Quran loh, saya bicara ke atas dasar Quran. Sampeyan buka kisah-kisah Nabi dan Rasul umatnya yang ingkar bagaimana. Mungkin sampeyan buka dalam surat Al-A'raf ayat berapa itu? 59 sampai 64 menceritakan tentang Nabi Nuh. Bagaimana kaum Nabi Nuh? Mohon maaf Pak. Nabi Nuh diperintahkan Allah ketigontang-tang. Oh bahasa Indonesia ketigontang-tang. Kemarau panjang. Allah dawuh, Nuh, lekaslah, bikinlah kau kapal. Pada saat itu Nabi Nuh nggak ngerti. Akal ngomong, ada apa? Kok ya Gusti Allah merintahkan untuk membikin kapal. Kapal itu wadah, Pak. Wadah.
Sapa sing mlebu kapal banjir gedhe kaya apa munggah kapale ikut munggah apa mboten melok munggah nek aire surut kapale ikut sapa sing ana njero kapal mesti selamat. Jangankan orang lain pada saat itu Kan'an putrane Nabi Nuh sendiri nasab langsung loh ya. Iku nggak mau masuk di dalam kapal Nabi Nuh. Karena mereka ingkar. Dia ingkar terhadap ajaran Nabi Nuh. Bagaimana kelanjutannya ceritanya? Dia tenggelam di dalam tsunami itu tadi. Mati. Iki maksudnya apa toh, Pak? Iki kapale wis digawe ambek Allah. Itulah takwa. Haqqatuqati. Kalau boleh saya katakan, itulah dinul haq, wadah agama untuk mengesahkan Allah. Mana agama yang untuk mengesahkan Allah? Islam. Islam yang mana? Lah ini loh. Sebab Islam itu dari kata jenengan iki berpasrah diri pada Allah. Orang wa aslimulahu, pasrah yang benar harus ketemu menyangsing di pasrah. Orang yang sudah bertemu Allah di jalur hakikat makrifat itulah orang yang sudah masuk di dalam kapalnya Nabi Nuh. Banjir itu minangka duniawiyah, gebiarin dunya, Pak. Ati sampean rohania sampean tidak akan bisa terpengaruh, terhalang oleh gebiarin dunya, sebab atimu imannya itu hanya pada Allah. Sugiyo kaya apa nggak kemlelet. Tahu nggak kemlelet? Nggak kemelinti. Karena dia hatinya yakin yang memiliki sifat sugih hanyalah Gusti. Jenengan kali kula bakali pisah mboten? Pisah. Makanya ning Mekah niku waktu nyembah tawaf niki lho. Sing sugih ambek sing gak sugih tetep nggawe pakaian sak suwir ngono. Nggih mboten? Wis status kita tanggalkan. Jenengan kali kula nek wis mlebu luang landak, masuk di dalam alam kubur, wong Islam disepatoni mboten? Wong sugih kayak sepatu, celana. Terus kain kafane dirawang rangkep sing nawemen. Mosok ngoten? Lah mboten nggih? Dunya-dunyane man termasuk anake dijak mlebu, bojone sing ayu-ayu dijak mlebu ngoten nah. Mboten. Sing mesti sing ninggalno bojo sik nom-nom ya bakale diroyok. Masya Allah. Itu gambaran mawon, Pak. Ayat, Pak. Makanya sebelum min qablika ayat tiakumul adab, datangnya hal itu. Mutu qoblal maut. Matikanlah keakuanmu sebelum datangnya kematian. Berarti jenengan kedah melakukan nafi isbat, menafikan, menghilangkan rasa keakuan diri yang melakukan. Setelah itu muncul keakuannya Allah di dalam diri hati. Tapi aku pesen ojo ditokno nang jobo, cukup ada di dalam hati. Inilah yang dimaksud surat Toha ayat 14. Innani sak temene ingsun, ana ya ingsun iku Allahu Gusti Allah, la ilaha illa ana, dan tidak ada Tuhan kecuali aku. Oleh karena itu fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis sholah, dan tegakkanlah sholat lidzikri, semata-mata untuk menyembah, mengingat pada aku. Ingat iku apa toh? Ingat iku dzikir. Kita sadar kalau semua itu sing agawe namung hanya Gusti pun. Wis iki lakonono,
Entah keadaan jasmaniah sampean iku di tengah-tengah pekerjaan atau jasad sampean wis gak sibuk urusan dunya. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Al insan 26. Nek bengi iku ojo tedung blekok ketorokan. Ojo turu wae. Bangun tahajud, zikira, ilingo. Atimu iku lewat zikir sirul asr datang Gusti Allah. Apa yang terjadi dan muncul pada dirimu, la yarawna li anfusihim syai'an. Jangan beriman, jangan merasa kalau dirimu yang melakukan. Bal yusyahiduna annal fa'ilahu Allahu ta'ala. Balik, hatimu harus merasakan dan mengimani sesungguhnya semua apa yang muncul datangnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah takwa yang sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesene Allah, ojo mati dhisik nek gak dalam keadaan ruhaniyahmu iku wis muslim. Nek jasate sampun kecili tapi ruhaniyah sampean konteksnya iman, masih iman selain Allah, wis ilang ngono itu. Karena itulah yang disebut syirik khafi. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Surat Luqman ayat 3. Wahai anak putuku, jangan sekali-kali hatimu ada syirik menyekutukan sesuatu pada Allah. Ya contohnya kula wau, ada air iman di dalam hati saya, berarti aku menyekutukan Allah dengan air. Jangan ada di situ. Sebab kalau ada di situ, ada di dalam hatimu tersebut, inna syirka yola zulmun azim, maka hatimu akan gelap terhadap Allah. Wis kula nggih ngoten pesen dateng jenengan, ojo mati dhisik. Estu jenengan ojo wangsul dhisik dalam kematian secara syariat. Urusan sisa berapa umur kita ini kita tidak ada yang tahu. Yang jelas lekaslah, kembalilah hati jenengan berimannya hanya pada Allah ini. Jikalau jenengan sudah ada kemauan niat untuk bertemu Allah ini, pasti Allah berjanji akan menemuimu dalam waktu yang sudah ditentukan. Allah berjanji. Lihat Al-Ankabut ayat 5. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa dalam hatinya hambanya itu ada keinginan, beronto, rindu ingin bertemu Allah, maka Allah berjanji, sesungguhnya Allah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan pertemuan tersebut. Gak isok bertemu ning dunya, wis ketututan mati, pasti akan bertemu ketika saat idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Cuman nek iso ojo sampak mati dhisik sebelum jenengan ketemu Gusti. Wis tak kei waktu 40 dina. 40 wengi. Tiap saat, tiap detik ati sampean dikira sirul asrar. Zikir yang bagaimana zikir sirul asrar? Zikir yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Apa? Rasa. Rasa itu iman. Sampean asahlah iman jenengan, segala apa yang muncul dalam diri jenengan atau makhluk di luar diri jenengan, semua itu sing gerakno Gusti. Sampean tanam keimanan yang seperti itu setiap saat dan waktu, dan atau setiap napas keluar masuk sampean boleh mengucap Allah, tapi harus juga merasakan kehadiran Allah di dalam diri jenengan yang menggerakkan napas itu. Wis saiki di luar diri jenengan sampean duwe kerambil dicolong tonggo, sampean ketok, sampean gak oleh beriman sing nyolong tonggo, gak oleh. Sampean harus yakin sing gerakno tonggo sampean ngambil kerambil adalah
Gusti Allah, aku yakin gak muring-muring sampean. Karena sami'na wa ato abot. Tapi kudu dipelajari, dilakoni. Abot memang nek wis urusan dengan orang lain. Oke, sekarang urusan diri sendiri dilik. Ku anfusakum, dirinya sendiri dulu. Apa yang muncul dan timbul dalam diri kita lepas. Jangan diaku-aku. Hati sampean harus yakin semua itu yang menggerakkan adalah Allah. Pertama-tama inilah yang disebut syu'aul basyirah. Mulai hati tutupnya ini dihilangkan Allah. Nanti kalau sudah hilang, masuk ainul basyirah. Di dalam sirul asal itu wonten 3. Ainul basyirah. Yang kedua, apa ainul basyirah? Pertemuan terhadap Allah. Tanda nenek sampean iku dikatakan arif atau bertemu Allah. Setiap kali apapun yang terjadi, hati sampean iku klik, imannya itu hanya keakuannya Allah. Nah, jenengan kemana? Fana, hilang sudah. Jenengan sudah lebur, la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Nama yang melihat, nama yang dilihat, mata untuk dilihat, mata untuk melihat, itu semuanya nggak ada. Terus disebut apa? Piye? Sampe nyebut apa niki? Mboten saged nyebut. Nggih, ikilah saat gendeng-gendenge jenengan. Jenengan gendeng. Ruhaniah sampean gila terhadap Allah. Bukannya sampean terus melaku-melaku gila, mboten. Sing kula maksud ati sampean gila itu saking bahagiane ati sampean selalu bertemu Allah, sehingga apapun kenikmatan yang berkenaan dengan hayatat dunia ora ene apa-apa ni. Ad-dunya mataul ghurur wal akhiratu khairu wa abqa. Udah. Inilah yang kumaksud orang yang sudah masuk di dalam kapalnya Nabi Nuh. Laksana. Mesti wong iki akhir patine mesti husnul khotimah. Sebab iman kalau sudah jatuh di hakikat nggak ada iman turun. Nggak ada. Walaupun jenengan iku eling lali, ini bukan turun. Jenengan oleh lali iki sapa sing nglalekno? Sebab jenengan iki lho sejatine ning ati gak kepingin lali. Tapi kok terjadi lali? Sapa sing nglalekno? Berarti lali iku sejatine eling. Lho ngoten, idza waqa'a al maksiata, ketika para ahli syuhud ikut dijatuhkan maksiat kepada Allah oleh Allah, apa sih maksiat hati? Lali lho maksiat. Maksiat itu lali. Kita lalai pada Allah bahwasanya semua ini karena Allah, itu berarti hati iki telah maksiat. Kata Rasul, hubbud dunya khati'atun kabiratun. Lali nang Allah dengan sebab hubbud dunya, hati mencintai perkara selain Allah, maka itu maksiat sing paling gede, maksiat yang paling besar. Karena itu menyangkut syirik, yaitu syirik khafi. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Hal ini terjadi kebanyakan itu sampai tahu kan? Sampai mati kebanyakan. Oleh sebab itu ojo dadi golongan iki, dadi golongan pengikut Kanjeng Nabi. Nek wis mengikuti Kanjeng Nabi secara kafah, yuhibbukumullah. Terusnya ayat 31 ya, Ali Imran. Maka cintamu diterima oleh Allah dan kau dijadikan sebagai kekasih. Alhamdulillah. Sebab apa Allah menerima cinta jenengan? Karena
cintane ati sampean kali kula terhadap selain Allah telah kita putus. Kita telah firqoh, pisah dengan cinta selain Allah. Disitulah Allah akan menerima cinta kita. Nah terus dosa-dosa sing pernah kita lakukan secara jasmani dan rohani bagaimana? Wa yaghfir lahum dunubahum. Ini diampuni Pak. Jangankan dosa sing ono kaitane ambek jasad, dosa sing kaitane ambek ati roh pada Allah syirik iku diampuni kok. Wa yaghfir lakum dunubakum, maka Allah akan mengampuni segala dosa kesalahan kita pada Allah. Karena apa? Sudah bertemu. Sudah bertemu. Pun percaya gak percaya, iki dasari Quran terserah jenengan. Ingat, inni lakum minhu nadhirum mubin. Status saya sebagai penyampai yang ayat ini datangnya dari Allah Subhanahu. Gusti Allah bertajali pada diriku untuk menyampaikan terhadap panjenengan. Urusan jenengan percaya gak percaya bukan urusane mukhlason, bukan. Karena saya dengan jenengan sami. Jangan pernah kau itu menyembah pada siapapun makhluk, tapi sembahlah apa yang ku sembah. Siapa? Fa'buduh, arahkanlah hatimu. Ini wajah tuh. Arahkanlah wajah ruhmu, wajia terhadap wajah Allah ini. Mesti selamat jenengan. Bon, itu aja materi apa yang kami sampaikan. Ringkes kata, dengan adanya bulan Rajab ini, terjadinya Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dipanggil oleh Allah untuk menerima wahyu, yaitu sholat 5 waktu. 50 waktu akhirnya menjadi 5 waktu. Hal ini ada kaitannya dengan sesembah. Hal ini ada kaitannya sholat yang khusyuk. Hafidu ala sholawah was sholatil wusta wakumu lillahi qanitin ay khosyiin. Ini ada kaitannya dengan menyembah. Nyembah yang benar adalah sing nyembah harus ketemu, tahu sopo sing disembah. Hadis qudsi Allah katakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sing sopo wonge wis ngerti dirinya itu adalah, mohon maaf, patung, dan urip itu adalah Allah, maka faqad arafa rabbahu. Mongko itulah dia yang akan mengenal dan tahu sopo sejatine Gusti Allah. Nek wis koyok ngene, alhamdulillah mesti jenengan husnul khotimah. Sebagai ucapan yang terakhir, hanya berpesan saya dari Mojokerto ke Kediri, satu saja, tolong jenengan sisa umur jenengan gunakan untuk tawajuh, gunakan untuk robitoh, gunakan untuk suluk, gunakan untuk bercinta menghadap dan bertemu Allah. Oke, kita masuk pada session tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan.